Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Triutami, mewakili kelompok 2 yang beranggotakan Akila Jahrodariyah, Awaliyah Amartani, Ayu Baktan Winangun, kemudian ada Aditya Dwi Purnama, Dimas Fitrianto, Ahmad Muslihun, Ahmad Imanuddin, Fazril Nur Hikmat, Zaki Zulfahor, dan juga ada Anti Aulia Rahma. Kami akan menyajikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai mata kuliah teori dan perilaku organisasi, mengenai manajemen dan resolusi konflik terhadap Ormas Front Pembela Islam atau FPI. Dan kasus yang kami angkat di sini yaitu mengenai pelanggaran protokol kesehatan. Front Pembela Islam atau FPI merupakan sebuah nama organisasi masyarakat Islam yang tentu saja sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. FPI juga sangat terkenal karena sering memasuki media massa juga pemberitaan, tentu saja mengenai hal-hal yang terkait dengan aksi-aksi penertiban, kegiatan-kegiatan maksiat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Semarak kesemangatan umat Islam yang tergabung dalam Front Pembela Islam atau FPI kembali bergejolak dan mencuat. Hal ini dikarenakan kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia pada bulan November lalu. Tentu saja hal ini menjadi sorotan publik dan juga menuai banyak pro dan kontra. Simpati dan juga kritik berdatangan dari berbagai elemen-elemen masyarakat juga pemerintah. Untuk para simpatisan Habib Rizik, tentu saja kepulangannya sangatlah ditunggu-tunggu. Hal ini dapat dilihat dari penyambutan luar biasa dilakukan oleh anggota Front Pembela Islam dengan menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta, yang menyebabkan kurang lebih 5 jam kelumpuhan aktivitas di bandara tersebut. Namun sangat disayangkan, kegiatan tersebut tidak mengindahkan protokol kesehatan di tengah maraknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Peristiwa tersebut mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Bahkan Menko Polhukam mengeluarkan ultimatum kepada kepala daerah untuk menindak tegas setiap pihak yang menyebabkan kerumunan massa pada saat pandemi COVID-19 ini. Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, yaitu Habib Rizik Syihab, pada tanggal 14 November 2020 mengadakan pesta pernikahan anaknya sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jalan Petamburan, Jakarta Pusat. Hal inilah yang menjadikan sebab terjadinya konflik pelanggaran protokol kesehatan. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 6 orang tersangka, yaitu Habib Rizik Syihab, juga pihak-pihak yang mendukung terselenggaranya acara tersebut. Polisi mengatakan, pasal-pasal yang dilanggar dalam kasus ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai kekarantinaan kesehatan, juga pasal 160 tentang penghasutan dan kekerasan, dan pelanggaran pasal 216 KUHP tentang tidak menuruti pemerintah dan menghalangi petugas. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saksi, Habib Rizik menolak memenuhi panggilan penyidikan dari Polda Metro Jaya. Beberapa hari kemudian, terjadi kekerasan yang menewaskan 6 pengawal Habib Rizik yang ditembak oleh oknum polisi. Tetapi, polisi mengatakan penembakan tersebut didasari untuk pembelaan diri karena pihak FPI yang menyerang polisi terlebih dahulu. Begitupun dengan pihak FPI yang mengatakan bahwa pihak FPI yang diserang oleh polisi terlebih dahulu. Menurut Aziz Yanuar, polisi terkesan tebang pilih terhadap menangani pelanggaran protokol kesehatan ini dikarenakan mempermasalahkan peristiwa yang disebabkan oleh Habib Rizik, tetapi terkesan mengabaikan akan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh para pejabat. Kini Rizik Syihab sudah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dan juga Pemprov DKI Jakarta menjatuhkan denda sebesar 50 juta rupiah atas pelanggaran protokol kesehatan yang disebabkan. Konflik yang disebabkan oleh Front Pembela Islam ini begitu kompleks karena menyebabkan beberapa pihak yang terkait, yaitu pihak kepolisian, pihak FPI-nya itu sendiri, masyarakat umum, bahkan pihak-pihak lain yang terkait.
Manajemen dan resolusi konflik organisasi. Konflik tidak terlepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Sudah tentu dalam kehidupan ini kita akan senantiasa bergelut dengan konflik. Begitupun dengan kehidupan berorganisasi, akan timbul konflik-konflik baru, apalagi jika ada pemahaman-pemahaman atau inovasi-inovasi baru yang tidak dibarengi dengan pemahaman yang memadai. Maka konflik itu akan senantiasa muncul. Manajemen dan resolusi konflik organisasi FPI. Dalam kasus ini harus ada yang pertama, dibukanya ruang dialog antara pemerintah dan juga pihak FPI yang mendatangkan pihak ketiga yang memiliki independensi yang kuat, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tujuan satu sama lain sehingga dapat dilihat kesamaannya dari pihak pemerintah maupun pihak FPI. Yang kedua, yaitu pihak media. Karena di sini media merupakan sarana yang sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang isu-isu yang sedang beredar. Apalagi isu-isu sensitif ini, seharusnya media tidak menjadikan isu-isu tersebut semakin memanas. Dan media di sini sebagai alat untuk pelerai konflik yang sedang terjadi. Dan yang terakhir yaitu harus adanya kesadaran dari anggota organisasi tersebut maupun dari pemerintah ataupun dari pihak FPI harus bisa mengarahkan agar terciptanya suatu solusi yang diambil untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Khairul Anwar mengenai manajemen dan resolusi konflik, semua itu mengarahkan kepada komunikasi. Karena dengan komunikasi yang terjalin dengan baik, maka akan didapatkan suatu solusi atas konflik-konflik yang tengah terjadi. Karena jika sudah terjalin komunikasi yang baik, maka sudah pasti akan ditemukan suatu keputusan yang disepakati bersama dan dijadikan sebagai solusi atas konflik yang telah terjadi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Kebodohan hanyalah milik saya, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.